Kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 6. Ayo mencoba pada halaman 89. Kamu akan kembali berlatih pukulan dan tangkisan dan mengkombinasikan dengan pola langkah ke depan, ke belakang, ke samping. Jika telah terampil, kamu juga dapat mengkombinasikannya dengan sikap pasang. Ingat untuk selalu berlatih dengan penuh semangat serta penuh rasa bangga sebagai anak Indonesia. Adakah kesulitan yang kamu alami saat melakukan kombinasi gerak dasar silat? Bagaimana rencanamu ke depan supaya keterampilan silatmu semakin meningkat? Supaya keterampilan silatku semakin meningkat, saya akan terus berlatih. Saya juga akan melihat video-video terkait kombinasi gerak dasar silat. Ayo berdiskusi pada halaman 90. Setelah kamu melakukan dialog pada halaman 90 bersama temanmu, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana karakter Edo dan Beni? Karakter Edo mencintai produk Indonesia, sedangkan Beni mencintai produk luar negeri. 2. Apa alasan Beni memilih sepatu produk luar negeri? Alasan Beni memilih sepatu produk luar negeri karena sepatu tersebut terlihat lebih baik. 3. Apakah sikap Beni tersebut benar? Berikan alasannya. Sikap Beni tersebut kurang benar karena memilih produk luar negeri dibandingkan produk Indonesia merupakan sikap yang tidak mencintai tanah air. 4. Mengapa Edo memilih produk Indonesia? Edo memilih produk Indonesia karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. 5. Apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia, disertai contoh. Sikap Edo tersebut benar karena dengan membeli produk Indonesia, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. 6. Apa saranmu terhadap Beni? Jelaskan manfaat dari cinta produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Saran untuk Beni yaitu cintai produk-produk Indonesia. Manfaat dari cinta produk Indonesia yaitu turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan membantu terbukanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Ayo menulis pada halaman 93. Baca kembali peta pikiran yang telah kamu buat pada pembelajaran 3. Peta pikiran tersebut berisi tentang informasi dari teks berjudul "Mengapa Harus Hemat Listrik" yang dibacakan gurumu. Setelah membaca teks tersebut, perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan kosakata non baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya. Buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Kata non baku yang pertama, butuhkan. Kata baku, membutuhkan. Kalimat efektif, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. 2. Kata non baku, gak bisa bayangin gimana jadinya. Kata baku,
tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kalimat efektif tanpa listrik. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. 3. Gara-gara kata baku disebabkan kalimat efektif. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. 4. Kata non baku bikin. Kata baku mengakibatkan. Kalimat efektif. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur. Kata non baku yang kelima, panjang banget. Kata baku berkepanjangan. Kalimat efektif. Musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. 6. Kata non baku tenggelamkan. Kata baku menenggelamkan. Kalimat efektif. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Kata non baku yang ketujuh, kalau. Kata baku jika. Kalimat efektif jika hal ini terus terjadi. Kata non baku yang kedelapan, bakal. Kata baku akan. Kalimat efektif, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. 9. Kata non baku buat menghindari. Kata baku untuk menghindari. Kalimat efektif, untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. 10. Kata non baku gampangnya. Kata baku sederhana. Kalimat efektif, contoh sederhana yang bisa kita lakukan. 11. Kata non baku kayak. Kata baku seperti. Kalimat efektif, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. 12. Kata non baku kalau udah matiin. Kata baku mematikan. Kalimat efektif, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Dan kata non baku yang terakhir, gak dipakai. Kata baku tidak terpakai. Kalimat efektif, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Pada halaman 95, baca kembali teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Halaman judul yang pertama yaitu mengapa harus hemat listrik. Paragraf pertama, halaman 2, pernyataan umum. Semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Paragraf 2 dan 3, halaman 3, deret penjelas. Dampak dari pemborosan energi adalah pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Contoh sederhana, sikap hidup hemat listrik yaitu pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi, dan pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan,
pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai seperti lampu, kipas angin, tab, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Paragraf keempat, halaman 4 simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan melakukan sikap hidup hemat listrik, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata.